爱情竟然有人吸收今生，要消耗不少人，只能先行离开此地。之间的那层隔阂，修饰不终且一试吧，我认为这绝不是你的问题。小。刚刚晋升的真元境，不要总。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 33. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 32. Kemarin Yang Kai dan Xia sudah siap melakukan pengambilan terhadap energi 9 yin. Formasi mulai Xia gunakan agar energi itu tidak pergi kemana-mana. Meskipun sempat diejek oleh energi itu, namun Yang Kai tetap berhasil menangkapnya. Hanya saja ketika memasukkannya ke dalam mulut, energi itu tidaklah sengaja diserap oleh energi yang milik Yang Kai. Untung saja tidak semuanya diserap, tapi itu sudah mampu membentuk tubuh emas Yang Kai. Xia yang melihat hal tersebut segera mengkokop Yang Kai, karena proses penerimaan energi ini harus dilakukan seperti itu. Bisa dikatakan kalau aksi kokop-mengkokop ini cukup lama, hingga terhenti ketika Xia menggigit lidah Yang Kai. Semua itu terjadi karena pusat energi yang berada di ujung lidah. Yang Kai akhirnya menjadi tahu mengapa Tetua Meng menanyakan dia masih perjaka atau tidak. Di sini Yang Kai pun mencoba untuk memberikan godaan manja kepada Xia. Hanya saja tiba-tiba saja tubuh Yang Kai ambruk dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xia berusaha untuk membantunya, tapi dia sadar betul kalau nadi Yang Kai begitu kacau. Bisa dikatakan kalau hidup Yang Kai dalam bahaya. Xia pun menjadi begitu sedih karena bingung harus berbuat apa untuk bisa membantunya. Hingga sesaat kemudian pagi pun tiba dan formasi Xia pun ikut menghilang. Di tengah-tengah tangisan Xia, Tetua Meng pun datang. Ia terkejut dengan apa yang telah terjadi kepada Yang Kai. Selain itu bagaimana bisa dia menerima luka separah ini? Xia akan menjelaskannya nanti dan meminta gurunya untuk segera menyelamatkan Yang Kai. Tetua Meng akhirnya tahu kalau vitalitas Yang Kai mengalami gangguan. Bahkan meridian dan juga nadi Qi-nya mengalami kerusakan parah. Sama sekali tidak ada pil obat yang mereka miliki untuk menyelamatkannya. Xia semakin sedih karena menduga Yang Kai sudah tidak tertolong lagi. Tetua Meng sama sekali tidak menyangka Yang Kai akan bernasib seperti ini. Walaupun begitu, Tetua Meng tetaplah menenangkan Xia karena dia ada di sini. Jadi Yang Kai tidak akan dia biarkan mati. Sebuah pil pun dirinya keluarkan untuk menyadarkannya. Namun Yang Kai tidak bisa membuka mulutnya. Maka mau tidak mau Xialah yang akan membantunya dengan kembali memakan pil tersebut dan memberikannya kepada Yang Kai melalui mulut ke mulut. Tetua Meng tidaklah bisa melihat hal tersebut dan mengalihkan tubuhnya. Waktu terus berlalu dan pil ini pun telah sepenuhnya Xia salurkan kepada Yang Kai. Tetua Meng meminta Xia untuk menunggu karena setelah memakan pil ini kondisi Yang Kai akan membaik. Dia lalu menanyakan apakah Xia sudah menyerap sepenuhnya energi 9 yin. Jika sudah, maka dia harus segera menstabilkannya karena jika tidak disempurnakan dalam waktu 1 jam, perjalanan mereka kemari hanya akan sia-sia saja. Xia paham dan meminta Tetua Meng untuk bisa melindungi Yang Kai. Karena alasan Yang Kai bisa terluka separah ini karena telah melindungi dirinya. Tetua Meng paham dan mempersilahkan Xia untuk menyerahkan Yang Kai kepadanya. Waktu pun terus berlalu sampai-sampai Tetua Meng ini tertidur. Ia penasaran situasi apa yang telah mereka alami sampai-sampai menerima luka separah itu, terutama tubuh Yang Kai. Dia bersyukur karena Xia baik-baik saja. Kedepannya dia akan bertanya kepada Xia mengenai semua kejadian pada hari ini. Sebab Tetua Meng tidaklah bisa memaafkan orang-orang yang berani berbuat macam-macam kepada muridnya.
Sesaat kemudian Xia telah berhasil menyempurnakan energi 9 yin yang membuat Tetua Meng menjadi begitu bangga kepadanya. Hanya saja Xia masihlah belum senang dulu karena dirinya masihlah mengkhawatirkan kondisi dari Yang Kai. Dengan pil yang sebelumnya Tetua Meng memberikan, kondisi Yang Kai tidaklah bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Karena butuh banyak waktu untuk mengumpulkan kehidupannya, maka karena itulah Tetua Meng akan membawa mereka pulang ke sekte. Papiriun penukaran ditutup untuk sementara waktu karena dalam beberapa hari ini Tetua Meng tengah sibuk untuk melakukan pengobatan kepada Yang Kai. Akan tetapi Xia masihlah khawatir kepadanya sebab Yang Kai belum kunjung membuka matanya. 太久，竟然有人吸收今生要消耗不少，只能先行离开此地。 Di alam kesadaran Yang Kai terlihat kalau dirinya kembali bertemu dengan tengkorak emas. Dia bertanya kepada tengkorak itu mengapa ketika dia menggunakan kekuatan energi yang ada sesuatu yang tidak biasa. Mungkin tengkorak ini tidak bisa merasakan hal tersebut karena meskipun mereka berdua telah saling menyatu, tapi ada semacam penghalang di antara mereka berdua. Sebagai dewa kesombongan, tengkorak emas tentu tidaklah mau patuh kepada Yang Kai. Namun Yang Kai sadar betul ketika pertarungannya berlangsung, tengkorak emas menghilangkan pemisah di antara mereka untuk membantu dirinya. Jadi apakah tengkorak emas ini ingin menguji kemampuannya? Perkataannya membuat tengkorak emas tertawa. Dia sangatlah tertarik kepada Yang Kai. Karena seberapa kuat pun musuh yang dihadapi, Yang Kai tidaklah pernah lari ataupun menyerah. Ia terus melangkah sampai menerima luka separah itu. Yang Kai pun mengajaknya untuk bergabung sepenuhnya dengan dirinya saja. Tengkorak emas akan memberikan bantuan kepadanya, namun bukan berarti dia akan patuh kepada Yang Kai, karena dia hanya akan menjadikan Yang Kai sebagai wadahnya saja. Untuk Yang Kai sendiri tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Berkat kekuatan dari tengkorak emas, ranahnya sudah stabil dan saat ini dirinya sudah berada di tingkat ke-7 initial elemen atau Kaiyun. Ledakan kekuatan dengan mudah Yang Kai keluarkan. Tidak hanya itu saja, di sini dirinya pun dikejutkan dengan kemunculan dari energi 9 yin yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Ternyata energi itu bersembunyi di dalam sini. Jadi dia pun menyerap kembali energi tersebut karena dia meyakini kalau energi itu akan membantu dirinya. Yang Kai juga sadar kalau seseorang terus membantu dirinya dari luar. 终结一世吧，我用的绝不是你的问题。小虽然远，一定对我大有裨益。 Kembali kepada Tetua Meng yang mana dia sudah berjuang keras untuk bisa memulihkan Yang Kai. Dia bahkan berpikir Yang Kai akan segera bangun setelah meminum pil emas miliknya. Tapi siapa yang menyangka kalau semua itu sia-sia saja. Dan mungkin mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang Kai memang tidak akan mati, namun dia akan tetap seperti ini, seakan-akan tengah mati suri atau koma. Ia tidaklah bisa mendengar ataupun berbicara. Tidak ada perasaan lagi di dalam tubuhnya. Xia menjadi sedih mengetahui nasib Yang Kai seperti ini. Namun sesaat kemudian Yang Kai pun terbangun dan mengejutkan mereka. Karena Tetua Meng tidaklah menduga hal ini akan terjadi. Untuk Xia sendiri menjadi begitu bahagia karena setelah sekian lama menunggu dia sadarkan diri juga. Xia langsung meminta Tetua Meng untuk memeriksa kondisi Yang Kai. Xia yang terlalu semangat sampai-sampai menggeser sendi Tetua Meng. Ia lalu memeriksa kondisi Yang Kai. Dia tidaklah menduga bagaimana mungkin hal ini terjadi. Karena semua kerusakan yang dialami sembuh begitu saja. Seakan-akan ia tidaklah pernah terluka. Yang Kai meminta Tetua Meng untuk tidak terus menyentuh dirinya. Berhubung dia sudah terbangun, maka Tetua Meng meminta Xia untuk kembali ke kamarnya. Karena dia harus melanjutkan kultivasinya. Terlebih lagi, Denny juga ingin beristirahat dengan tenang. Xia paham dan tidak lupa mengejek gurunya. Selain itu, dia juga tersenyum kepada Yang Kai. 就是有点虚。师傅，您快看看，回光返照吧，也没有大碍了。别以为为师不知道，知道了还不快去！ Di sini Tetua Meng memberikan pil darah kepada Yang Kai agar ia bisa pulih. Tapi pil itu sangatlah besar dan hampir membuatnya terdesak. Tetua Meng lalu mengingat mengenai kejadian sebelumnya yang mana dia kesal sebab murid kesayangannya malah memberikan ciuman pertamanya kepada lelaki seperti Yang Kai.
Dia lalu bertanya mengenai apa yang telah mereka alami, sebab Xia tidaklah menceritakan apapun dan hanya terus mengkhawatirkan kondisinya saja. Yang Kai paham dan dia pun mulai menceritakan segalanya kepada Tetua Meng. Setelah semua itu, Yang Kai pun ingin kembali ke kediamannya. Tetua Meng sama sekali tidaklah menyalahkan Yang Kai, karena ini semua adalah ulah dari Long Hui, terlebih lagi dia telah melindungi Xia. Jadi Tetua Meng meminta Yang Kai untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Tetua Meng akan menyelesaikan masalah ini sendiri, jadi mereka berdua tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Yang Kai paham, jadi dia pun berpamitan kepada mereka untuk bisa kembali ke rumahnya. Sebenarnya Xia masihlah ingin berbicara dengan Yang Kai, namun Tetua Meng menahannya karena dia harus segera naik tingkat dan jangan terus memikirkan Yang Kai. Xia paham, tapi Tetua Meng sadar betul kalau muridnya ini memiliki perasaan tertentu kepada Yang Kai. Tetua Meng akan melakukan perjalanan dulu karena dia harus menyelesaikan urusan dengan geng Beta Blood. 刚刚晋升的真元境，不要总念啊！算算总账。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.